Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Mohon perhatian kita semua atas warta Klasis KPM. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam kebaktian pukul 9.00 waktu Indonesia Timur akan dilakukan pelantikan kepada Panitia Bakudapa Pengasuh dan Bakudapa Anak SMTPI Klasis Kota Ambon tahun 2023. Tim Kononia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon tahun 2023. Tim Kononia Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon tahun 2023. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam kebaktian pukul 18.00 waktu Indonesia Timur akan dilakukan pelantikan panitia perayaan syukur hari ulang tahun ke-69 dan penjematan TB2 Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Makassar. Penerimaan kolekta Minggu 26 Februari 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp14.511.000. Syukur sebesar Rp2.954.000. Persepuluhan sebesar
Rp6.683.000 dan sarana fisik sebesar Rp505.000. Penerimaan kolekta Minggu 26 Februari 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.617.000. Syukur sebesar Rp1.150.000. Persepuluhan sebesar Rp1.810.000 dan sarana fisik sebesar Rp868.000. Kebaktian Minggu 5 Maret 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Max Tahkaria, MSI. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. Pembacaan Alkitab terbaca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga Sengsara Kristus. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Meyano Nicholas. Lagu prosesi masuk para pelayan dari nyanyian rohani nomor 4, bait 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 185. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Sengsara Kristus yang ketiga ini. Shalom. Ambon 5 Maret 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian di saat ini. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Oleh karya penyelamatannya kita telah ditebus dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Roh-Nya menuntun dan meneguhkan kita untuk melihat kebaikan-Nya di negeri orang-orang yang hidup. Ingatlah segenap rahmat-Nya, carilah wajah-Nya dan rasakan kasih-Nya dalam kebaktian minggu ketiga sengsara Kristus. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Saudara-saudara jemaat, rahmat dan kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita dan diberikannya turun-temurun. Maka marilah kita agungkan namanya, Tuhan yang empunya kuasa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini saatnya kita merendahkan diri di hadapan Allah sambil mengingat betapa rahmat dan kasih setia-Nya yang begitu besar justru dibalas dengan dosa-dosa kita. Marilah sejenak masing-masing orang tunduk di hadapan-Nya, membuka ingatan dan kesadaran akan dosa-dosa yang telah dilakukan, karena tak ada yang tersembunyi bagi Allah.
Ya Yesus, kepadamu berbalutkan mahkota kehinaan yang durinya pedih. Engkau menanggung siksa karena dosa-dosa kami. Di hadapanmu kami mengakui betapa kami melupakan rahmat dan kasih setiamu. Bahkan sebaliknya, kami balas dengan dosa-dosa kami. Kami bahkan tak menyadari bahwa keangkuhan dan kesombongan diri sesungguhnya adalah kelemahan dan ketidakberdayaan kami melawan godaan dan nafsu jahat. Berita anugerah keselamatan. Allah adalah kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, bertobatlah dan sambutlah anugerahnya yang menyelamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup
Sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup baru. Oleh karena itu, dengarlah hidup baru. Anugerah pengampunan dari Allah hendaknya dijawab dengan pertobatan dan pembaruan hidup. Yesus berkata, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kami harus dilahirkan kembali." Olehmu aku disegarkan, olehmu jiwaku kenyang. Alaikan olehmu damaikan yang hanya rupanya senang. Ku persembahkan kerinduan dan cintamu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini terambil dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah firman kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di saat ini, di minggu sengsara Tuhan Yesus, kami selaku persekutuan umat-Mu datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, siapkanlah seluruh hati kami sebagai tanah yang subur, supaya di saat firman Tuhan ini ditaburi, biarlah firman Tuhan ini akan bertumbuh dan memberikan buah, dan buah itu tetap bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 yang berbunyi demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang
atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita telah ada di Minggu Sengsara Kristus yang ketiga. Dan kalau jika kita diperhadapkan dengan pilihan di pagi ini, mau keselamatan atau mau kebinasaan, maka pasti kita akan memilih keselamatan. Tapi juga mungkin di antara kita yang memilih yang lain, bukan keselamatan. Pilihan itu tergantung ibu bapak, saudara semua. Saudara-saudara, untuk memperoleh keselamatan yang kekal itu dia merupakan tujuan, dan hidup setiap orang ingin ke tujuan itu. Dia ingin memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu tidak dibatasi oleh agama. Keselamatan itu tidak dibatasi oleh kepercayaan. Karenanya, kalau kita memilih satu agama atau kita memilih suatu kepercayaan karena alasan jaminan keselamatan itu sangatlah penting. Sekalipun agama itu bukanlah tempat memperoleh keselamatan, melainkan jalan menuju pada keselamatan itu sendiri. Jadi, kalau kita memilih untuk beragama dan kita memilih kepada satu kepercayaan, itu karena alasan kita ingin memperoleh jaminan keselamatan, dan itu penting. Tapi beta ulang, agama itu bukanlah tempat untuk memperoleh keselamatan, tetapi agama itu
adalah jalan menuju keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam agama-agama atau di dalam kepercayaan yang dianut seseorang, itu selalu oleh karena itu kalau ada ajaran satu agama yang menjamin keselamatan secara tegas dan pasti, maka orang rame-rame pilih masuk agama itu. Jadi keselamatan itu bukan soal agama, tapi keselamatan itu soal iman, percaya. Dan iman percaya itu harus yang kita miliki, dia harus mempunyai pijakan yang kuat. Ya, Bapak Ibu. Dan kalau dalam kekristenan kita, Alkitab, kitab suci itu dia menjadi satu rujukan di mana kita menjadi pijakan yang kuat untuk kita bicara soal iman, percaya kita. Ini penting supaya jangan kita pisahkan agama dan iman, Bapak dan Ibu, ya. Itulah situasi yang dialami oleh Nikodemus. Dalam bacaan Alkitab kita tadi, Yohanes pasal 3 ayat 1-21, itu yang dialami oleh Nikodemus. Bagaimana kita memahami keselamatan itu? Bagaimana kita memahami hidup kekal itu? Bagaimana kita memahami kerajaan Allah itu? Mungkin saja ibu dan bapak sekalian ketika membaca bagian Alkitab tadi, Yohanes 3 ayat 1-21, ada banyak sekali pesan atau makna yang bisa diperoleh. Tapi di minggu sengsara yang ketiga ini beta ingin berbagi dua hal saja. Dua hal yang kita peroleh dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya, dua ini sekaligus dia merupakan makna dan pesan bagi kita untuk memasuki minggu sengsara Kristus yang ketiga. Yang pertama, kalau mau memahami kerajaan Allah, kalau mau memahami keselamatan, maka haruslah diletakkan di dalam yang namanya perubahan hidup. Perubahan hidup. Pertobatan hidup. Bahasa yang dipakai oleh Yesus di dalam percakapan dengan Nikodemus itu adalah dilahirkan kembali. Ya. Ternyata kalau kita ikuti cerita percakapan Yesus dan Nikodemus, ungkapan dilahirkan kembali itu sulit dimengerti oleh Nikodemus. Dan kesulitan itu bisa kita lihat ibu bapak dari bagian firman Tuhan kita tadi. Nikodemus bilang, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Apakah dia harus masuk kembali ya di dalam rahim ibunya dan dia dilahirkan kembali? Di ayat 9 dia mengulangnya dengan berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara-saudara, ada sebanyak 2 kali Nikodemus mengatakan kalimat bagaimana mungkin. Bisa dilihat ayat 4 dan 9. Ini mau menunjukkan bahwa Nikodemus memiliki keraguan-raguan, tetapi sekaligus Nikodemus gagal memahami soal keselamatan itu sendiri. Dia gagal memahami tentang kerajaan Allah itu sendiri. Dia gagal memahami tentang keselamatan itu sendiri. Tapi yang menarik pada jawaban Yesus. Jawaban Yesus sekaligus mengkritik Nikodemus. Ayat 10 di situ Yesus bilang apa? Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Bahasa sederhananya Yesus mau bilang begini,
Kamu ini setiap hari membaca Alkitab, kamu ini setiap hari mengajarkan orang untuk belajar tentang Taurat, kamu setiap hari mengajarkan orang tentang siapa itu Tuhan, tapi kamu tidak mengerti sendiri apa yang kamu ajarkan. Luar biasa ya, apa yang disampaikan Yesus sekaligus mengkritik Nikodemus. Mengapa? Sebab Nikodemus itu kan seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus itu dia memiliki jabatan sebagai seorang pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Nikodemus itu dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia memiliki status-status sosial. Tapi dia gagal memahami tentang keselamatan. Jadi sebenarnya pesan ini mau disampaikan bagi kita bahwa apapun jabatan yang kita miliki, apapun proses-proses hidup yang kita miliki, status-status yang kita miliki, kebaikan-kebaikan yang kita miliki, bukan alasan mendasar untuk melihat apa yang disebut dengan keselamatan itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan jawaban Yesus kepada Nikodemus itu langsung menyentuh apa yang sementara dirasakan oleh penderitaan Nikodemus itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata sesungguhnya sebenarnya mau menekankan tentang kepastian satu pernyataan yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang Yesus katakan itu benar. Oleh karena itu dia memulai dengan dia mengatakan sesungguhnya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain. Yesus mau bilang, Nikodemus, sekalipun kamu itu memiliki jabatan, kamu itu memiliki status, kamu itu adalah orang-orang yang belajar tentang yang namanya hukum Taurat, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus tidak memberikan pilihan, tetapi Yesus langsung mengatakan, kamu dilahirkan kembali. Bahasa sederhananya, Yesus mau bilang for Nikodemus, kamu punya hidup itu harus berubah. Berubah. Kalau kita bicara berubah, itu berarti dia sangat terkait dengan perubahan hidup. Dia terkait dengan karakter hidup, dia terkait dengan perilaku hidup, dia terkait dengan cara berpikir. Dan semuanya harus mengarah kepada yang namanya pertobatan. Dan oleh karena itu jemaat, ketegasan yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus di ayat 5 sampai 6, di situ dibilang, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus menggunakan air. Air itu simbol penyucian. Sesuatu yang kotor itu selalu dicuci dengan air. Dan Yesus meletakkan dirinya bahwa roh itu penting. Roh itu yaitu Allah. Dan oleh karena itu, mengapa Yesus mengatakan dilahirkan dari roh? Sebab perilaku, kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa itu dia selalu menghalangi kita untuk mengerti tentang kebenaran keselamatan itu. Jadi ketika Yesus bilang bahwa kamu harus dilahirkan dari roh, itu sesungguhnya Yesus ingin mengatakan bahwa beta dan ibu bapak ini punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Dan dosa itu dia akan menghalangi pandangan kita tentang keselamatan itu. Dan oleh karena itu ketika Yesus mengatakan seperti itu, Yesus ingin mengatakan berikan tempat pada Roh Kudus. Hanya orang-orang yang memberikan tempat kepada Roh Kudus, maka Roh itu yang bekerja, yang membuat dia tidak akan menghalangi perbuatan dosa-dosanya itu, tidak menghalangi tentang dia memperoleh keselamatan itu. Tapi semakin diperjelas dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Yesus mengatakan kepada Nikodemus,
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus secara tegas memisahkan daging dan roh. Daging dan roh. Ini dua hal yang berbeda prinsip. Kalau kita memilih daging, maka sesungguhnya kita akan ada pada yang namanya kemanusiaan kita itu muncul di situ. Perbuatan kecenderungan perbuatan dosa muncul di situ, dan oleh karena itu dia akan menutup seluruh pandangan kita tentang keselamatan. Tapi kalau kita melihat bahwa roh itu bagian dari hidup kita, maka rohlah yang bekerja untuk kita memahami tentang keselamatan itu. Jadi Yesus ingin mengatakan bagi kita, daging dan roh itu tegas berbeda dan terpisah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang keterpisahan itu tidak bisa kita lakukan. Bisa saja dari kita punya ungkapan tiap hari, ya namanya saja katongkan manusia toh. Nah, katongkan, jadi ketika kesalahan kita lakukan lalu kita bilang katongkan manusia toh. Jadi kita menyatukan daging dengan roh. Padahal Yesus mengatakan daging, roh. Tidak ada daging dan roh. Inilah yang hendak menegaskan bahwa dan ibu bapak saudara kita adalah orang-orang berdosa. Maka kita membutuhkan roh Allah yang memampukan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Roh Kudus itu bekerja selalu menguasai hati setiap orang. Maka setiap orang yang dilahirkan dari roh, maka hati dan pikirannya itu akan dikendalikan oleh Allah. Supaya kekudusan itu selalu akan kita mengalami dalam hidup kita. Perilaku-perilaku hidup kita, karakter-karakter hidup kita itu selalu ada dalam bingkai kekudusan itu. Oleh karena itu Ibu Bapak, berikanlah tempat kepada Roh Kudus. Supaya roh itu dia bekerja, dia menguasai hati kita. Kalau dia menguasai hidup kita, maka seluruh hati dan pikiran kita itu dikendalikan oleh roh. Maka pada saat di mana kita harus melakukan sesuatu, kita akan menimbang-nimbang. Apakah ini berkehendak kepada Tuhan ataukah tidak? Jadi seseorang boleh mengaku diri sebagai murid Yesus dan beriman kepada Yesus, tapi selama masa hidupnya, sepanjang hidupnya, dia tidak mengalami kelahiran kembali, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang belum memahami tentang keselamatan itu. Sederhana saja, kalau ada suami dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa beta beriman kepada Yesus, beta percaya kepada Yesus, tetapi kalau kekerasan dilakukan dalam rumah tangga, dia gagal memahami tentang keselamatan itu. Kalau dia diberikan tanggung jawab dengan pekerjaannya, dengan satu jabatannya, tapi kalau jabatan itu dipakai sewenang-wenangan, merampas hak orang lain, menindas hak orang lain, dia gagal memahami tentang keselamatan itu. Dia butuh mengalami perubahan hidup, kelahiran kembali. Jadi mengaku beriman kepada Yesus itu selalu harus disertai dengan beriman kepada Yesus, harus disertai dengan yang namanya dilahirkan kembali. Itu berarti koreksi diri itu penting, kritik diri itu penting, refleksi diri itu penting, perenungan diri itu penting. Bahasa Ambon bilang tahu diri itu penting. Hanya orang-orang yang tahu dirilah yang dia bisa tiba pada yang namanya kelahiran kembali, pertobatan kembali, perubahan hidup kembali. Hidupnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pesan yang kedua atau yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini.
Bagian Alkitab ini sebenarnya hendak menegaskan pesan yang kedua adalah memahami kerajaan Allah atau memahami keselamatan yang dilakukan Allah haruslah diletakkan dalam pemahaman bahwa di situ ada tindakan kasih dan rahmat Allah bagi kita. Jadi di satu sisi kita diminta untuk dilahirkan kembali, membaharui diri kembali, tapi di sisi yang lain kita diminta untuk lihat bahwa kalau kita memperoleh keselamatan, keselamatan itu harus diletakkan bahwa itu tindakan kasih dan rahmat Allah bagi kita. Bapak Ibu kalau baca ayat 7 sampai 21, ayat 7 sampai 21 di situ menjelaskan bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang hidup dan pribadi yang dinamis, pribadi yang turut merasakan apa yang diderita oleh manusia. Dan oleh karena itu sesungguhnya Allah pun dalam rasanya itu dia bertindak untuk melakukan yang namanya derita manusia itu harus diselesaikan. Jadi Bapak Ibu, ayat 16 bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah cara Allah merasakan sungguh tentang apa itu penderitaan manusia. Dan dia melakukan satu tindakan keselamatan, saudara-saudara. Dan oleh karena itu ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu sengsara yang ketiga ini sesungguhnya kita pun diajak, ya, minggu ketiga ini seruannya itu reminiscer. Reminiscer itu artinya ingatlah Tuhan. Minggu ketiga ini kita diajak untuk ingatlah Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang mengingat Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu ada padanya. Ya, saudara. Mengapa seruan ini penting? Sebab kekristenan kita, orang-orang Kristen atau gereja, sementara ini dia diperhadapkan dengan berbagai tekanan. Dia diperhadapkan dengan berbagai cobaan, dia diperhadapkan dengan berbagai siksaan. Dan dalam situasi-situasi yang sulit seperti itu membuat gereja, membuat orang-orang Kristen merasa seakan-akan tidak ada lagi penolong baginya. Dan tidak ada lagi harapan untuk dapat keluar dari situasi-situasi yang berat itu. Padahal kita lupa, Yesus yang lebih awal telah melakukan karya-karya keselamatan dan pembebasan itu bagi kita. Oleh karena itu, Yesus yang menjalani siksa salib itu sendiri, saudara. Ya, cari dosanya apa kita tidak pernah menemukan, bahkan dalam cerita-cerita Alkitab tidak pernah ditemukan itu dosa Yesus itu seperti apa. Tapi dia mengalami penderitaan itu. Dan yang dia lakukan saudara-saudara bukan sebagai panggilan hukumannya, tetapi yang dia lakukan adalah panggilan kudusnya. Hanya karena Yesus memahami panggilan kudusnya, maka Yesus sejak awal sudah mengambil karya-karya keselamatan, melakukan karya-karya selamat itu bagi beta dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita diingatkan, kita ini tidak sendiri. Kita ini tidak sendiri. Kita memang dihadapkan dengan rupa-rupa masalah, kita diperhadapkan dengan risiko-risiko dan tantangan-tantangan beriman kita, tetapi kita tidak sendiri. Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi Yesus telah menebus kita dari dosa. Jadi, jangan takut. Tapi yang membuat kita takut adalah karena kita gagal memahami keselamatan itu. Oleh karena itu, ibu bapak, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sumber utama dari seluruh tindakan Allah itu adalah kasih-Nya. Rahmat dan kasih Allah itu adalah sumber utama untuk tetap mendampingi kita di tengah-tengah berbagai situasi apapun. Kita hanya bisa diminta untuk dilahirkan kembali. Mari kita melakukan perubahan-perubahan hidup, pertobatan-pertobatan hidup, perubahan-perubahan hidup. Sebab hanya dengan itu maka kita bisa memahami tentang keselamatan yang Allah berikan bagi kita. Selama kita tidak mengalami perubahan hidup,
Selama kita tidak mengalami dilahirkan kembali, maka segala dosa kita akan menutup dan menghalangi karya keselamatan yang Allah buat bagi kita. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus, sesungguhnya itu adalah bagian pesan yang hendak disampaikan bagi kita secara bersama-sama. Sekali lagi, kita diajak supaya kita semakin menghargai batas-batas hak dan kuasa Tuhan. Jangan sekalipun kita melanggarnya. Hak Tuhan itu adalah memberi kepada kita rumah tangga yang rukun. Maka peliharalah dan jangan jadi pengacau di dalam rumah tangga sendiri. Hak Tuhan itu adalah memberi kepada kita ini kota negeri yang berlimpah-limpah hasil dan kekayaan. Maka bekerjalah. Ya, jangan mengambil milik sesama atau merampas sesama yang bukan dia punya. Itulah cara kita untuk menegaskan batas-batas hak kita dan kuasa Tuhan atas hidup kita secara bersama. Dan di hari ini, jika di antara kita semua ada yang menerima tanggung jawab akan dilantik panitia baku dapa anak remaja dan pengasuh serta tim koinonia laki-laki dan perempuan lingkup Klasis Kota Ambon, maka kami mau mengingatkan saudara-saudara, meresponslah panggilan itu dengan hati dan sikap percaya. Lakukanlah tanggung jawab itu dengan memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, jangan oleh keduniaan. Ya, supaya apa yang kita kerjakan sesungguhnya dituntun oleh Yesus dan kita melakukannya. Tuhan memberkati kita dan kita tetap diajak untuk memilih. Mau mengalami keselamatankah atau mau mengalami kebinasaan? Amin. Jemaat disilakan berdiri. Dan mari secara bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kesempatan diberikan bagi saudara Niano Nikolas untuk memperdengarkan kidung pujian. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Minggu, Shalom. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua.
sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Jadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Terima kasih Bung untuk lagu pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas rahmat dan kasih setia Tuhan bagi kita. Sambil persembahan syukur diberikan, jemaat melakukan nyanyian rohani nomor 132 dan nyanyian rohani nomor 76 bait 1 dan seterusnya. Di
benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap pilihku. Tetapi tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap pilihku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, dalam kebaktian Minggu Sengsara ketiga ini, kini terkumpul persembahan umat-Mu. Kami mohon, Tuhan terima, Tuhan berkati, agar persembahan-persembahan umat-Mu ini dipakai untuk alat kesaksian demi kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan dulu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ikuti akta pelantikan panitia Bakudapa Pengasuh dan Anak Klasis Kota Ambon tahun 2024, tim Koinonia Wadah Pelayanan Laki-laki dan Wadah Pelayanan Perempuan. Didahului dengan pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon. Surat keputusan nomor 01-D-14-03-03 tentang pembentukan panitia Bakudapa Pengasuh dan Bakudapa Anak Remaja tahun 2023-2024. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, membentuk panitia Bakudapa Pengasuh dan Bakudapa Anak Remaja Klasis Kota Ambon tahun 2023-2024 sebagaimana terlampir
pada surat keputusan ini. Kedua, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, panitia bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon serta melakukan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 Maret 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon di tempat. 2. Petikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon, lampiran surat keputusan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon nomor 01-MPK-D-14-03-2023 tentang komposisi panitia Bakudapa Pengasuh dan Bakudapa Anak Remaja tahun 2023-2024. Ketua Bapak Michael Syahaya, Sekretaris Nona Noline Sohoka, Bendahara Ibu Sandra Lopis. Seksi acara 1, Pendeta N. Lewa Kabesi, Koordinator. 2, Pendeta M. Tomatala. 3, Ibu Meidelisa Pati. 4, Ibu Jenny L. Soisa. 5, Saudara Hans Mario Tanamal. 6, Saudara Adolfi Latuperisa. 7, Nona Kanitia CH Tuhumuri. 8, Nona Dinisa A. Luhulima. 9, Nona Sandra Sitania. 10, Ibu Krista Korlepura. 11, Saudara Buci Lewa Kabesi. 12, Ibu Juliana Lesmusa. 13, Nona Adelis Ohoy Wutun. 14, Nona Priscia C.B. Lokolo. Seksi Kesehatan 1, Dr. Meta Pesik Mas Paitela sebagai koordinator. 2, Dr. Ivan Obednego. 3, Bapak Beni Erleli. 4, Ibu Elke Latukolan. Seksi Usaha Dana 1, Bapak D.N. Kaya sebagai koordinator. 2, Bapak Octavianus Cira. 3, Ibu Elpi Kauli. 4, Ibu Kei Tuisuta. 5, Ibu Insa Salakori. 6, Ibu Yeti Sahurika. 7, Ibu Lia Huwai. 8, Ibu Mary Peters. Seksi Konsumsi 1, Ibu Rahel Lawalata sebagai koordinator. 2, Ibu Yola M. Mairuhu. 3, Ibu Mince Alphonse. 4, Ibu Marlin Huwaa. 5, Ibu Ingrid Noya. 6, Ibu Serli Parira. Seksi Perlengkapan Transportasi 1, Bapak Saka Ririhina sebagai koordinator. 2, Bapak Octavianus Patikawa. 3, Ibu Jian Soplanit. 4, Saudara Gulit Sahertian. 5, Bapak Jimmy Toisuta. 6, Saudara Bani Hetaria. 7, Saudara Hardian Lekahena. 8, Ibu Mendi Hanusa. 9, Saudara Yaldri V. Haulusi. Seksi Dokumentasi Kesekretariatan 1, Bapak William Lantu sebagai koordinator. 2, Bapak Rani Lokolo. 3, Ibu Sartika Latuheru. 4, Bapak Billy Subandi. 5, Saudara Berli Mailuhu. 6, Saudara Ronald Samalo. 7, Saudara Merix Putirulan. 8, Nona Karina Rutu Malesi. 9, Saudara Yeheskel W. Tangunubun. 10, Saudara Andre Tiven. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 Maret 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1, Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon di tempat. 2, petikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon. Surat keputusan nomor 02-MPK-KKA-D-14-03-2023
tentang pembentukan tim Koinonia Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon tahun 2023. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Membentuk tim Koinonia Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon tahun 2023 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Kedua, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tim bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon serta melakukan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 Maret 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NG Rutu Malesi, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon. Di tempat 2, petikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon, lampiran surat keputusan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon nomor 02-D-14-D-14-03-2023 tentang komposisi tim Koinonia Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon tahun 2023. Ketua Bapak Roy J. Mongi, Wakil Ketua Ibu Tili Kappenberg, Sekretaris Nona Julian Kayadu, Bendahara Bapak Louis Leonard Tomasoa. Seksi Acara dan Dokumentasi 1. Nyonya Prihe Letlora sebagai Koordinator, 2. Pendeta E. Rasam, 3. Pendeta W. Kaya, 4. Saudara Hans Mario Tanamal, 5. Nona Kanitia Cihatuhumuri, 6. Saudara Adolfi ST Latuperisa, 7. Saudara Delsi Muskita, 8. Ibu Sartika Latuheru. Seksi Transportasi dan Akomodasi 1. Bapak Billy Subandi sebagai Koordinator, 2. Bapak Hardian Lekahena, 3. Bapak Hani Huai, 4. Bapak Stevie Kaya, 5. Pendeta R. Kakisina. Seksi Perlengkapan 1. Bapak Heri Latuheru sebagai Koordinator, 2. Bapak Edi Manuhutu, 3. Bapak Buci Watimena, 4. Bapak Pahlawan Jaya Butar-Butar. Seksi Usaha Dana 1. Ibu Eta Unawekla sebagai Koordinator, 2. Bapak Benjamin I. Pati Rajawane, 3. Nona Marsyi Usmani, 4. Nona Hasaya, 5. Nona Sandra Sitania, 6. Ibu Joyce Apono, 7. Ibu Eka Selano. Seksi Kesehatan 1. Bapak Dani Pauno sebagai Koordinator, 2. Dr. Silpana Lawalata, 3. Bapak John Woodlanit, 4. Dr. Ivan Obednego, 5. Dr. Yudi Tando, 6. Ibu Naomi Pais, 7. Ibu Anci Uniplaita, 8. Ibu Joska Rumaketi, 9. Ibu Oli Patina Serani. Seksi Konsumsi 1. Ibu E. Apitule sebagai Koordinator, 2. Ibu Fani Nanlohi, 3. Ibu Paulina Bakar Besi, 4. Ibu Ola Ferdinandus, 5. Ibu Min Sosilisa. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 Maret 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon di tempat, 2. Petikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon, Surat Keputusan nomor 03-MPK-D-14-D-03-03-2023 tentang pembentukan tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon tahun 2023. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya,
memutuskan, menetapkan. Ke-1, membentuk tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon tahun 2023 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Kedua, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tim bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon serta melakukan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 Maret 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon di tempat. 2. Petikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon, lampiran surat keputusan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon nomor 03-MPK-D-14-03-03-2023 tentang komposisi tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon tahun 2023. Ketua, Ibu Florenza Haspers. Wakil Ketua, Bapak Pahlawan Jaya Butar-Butar. Sekretaris, Ibu Oli Pati Nasrani. Bendahara, Ibu Jacqueline M. Tenu. Seksi Acara dan Kebaktian, 1. Pendeta Nyonya N. Unmehopa sebagai koordinator. 2. Pendeta F. Leilusa. 3. Pendeta M. Takaria. 4. Pendeta N. Lewakabesi. 5. Pendeta L. Samuel. 6. Saudara Hans Mario Tanamal. 7. Saudara Dolfi ST Latupe Risa. 8. Nona Kanitia Cehatu Muri. 9. Ibu Susan Patikawa. Seksi Kesehatan, 1. Dr. Lita Tarumasili sebagai koordinator. 2. Dr. Foni Leatimia. 3. Dr. Priscilla Saimima. 4. Dr. Marisa Gautami Siwabesi. 5. Petra Novianto Paul. 6. Ibu Sincenara. 7. Bidan Lebrina Lusikoi. 8. Bapak Beni Erleli. 9. Bidan Neti P. Siwarisa. 10. Ibu Helga Tamaela. Seksi Usaha Dana, 1. Ibu Yul Patipiluhi sebagai koordinator. 2. Bapak Niko Urat. 3. Bu Mendi Hehanusa. 4. Ibu Lenora Ferdinandus. 5. Ibu Rina Haspers. 6. Ibu Stefani Hatinu. 7. Ibu L. Pikauli. 8. Ibu Yoke Salamahu. 9. Ibu Levinoya. 10. Ibu Ane Watimuri. 11. Ibu Nontetelepta. 12. Ibu Ji Sokota. Seksi Konsumsi 1. Pendeta Ci Rutu Malesi Saureka sebagai koordinator. 2. Ibu Cihamai Luhu. 3. Pendeta Fani Tumansiri. 4. Ibu M. Sabandar. 5. Ibu Fani Nanlohi. 6. Ibu Minso Selisa. 7. Ibu Novi Salakuri. 8. Ibu E. Apitule. Seksi Perlengkapan Transportasi, 1. Bapak Roni Josias sebagai koordinator. 2. Bapak Eder Lokolo. 3. Bapak Noce Pikauli. 4. Saudara Devi Talahatu. 5. Bapak Peter G. Siwabesi. Seksi Dokumentasi, 1. Ibu Sartika Latuheru sebagai koordinator dan 2. Saudara Ronald Samalo. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 Maret 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon di tempat. 2. Petikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Sekian pembacaan SK. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan disaksikan oleh para pelayan khusus dan warga Gereja Protestan Maluku, kini akan dilantik saudara-saudari yang namanya telah dibacakan selaku panitia Bakudapa Pengasuh dan Anak Klasis Kota Ambon tahun 2023-2024, tim Koinonia Wadah Pelayanan Laki-laki, dan tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon tahun 2023, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat
keputusan. Pada saudari yang namanya telah dibacakan, disilakan berdiri. Jemaat, selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudari ini dilantik dan ditugaskan, dengarkanlah nasihat ini seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudari mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudari untuk melaksanakan pekerjaannya melalui kepanitiaan dan tim ini? Kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas kepanitiaan dan tim ini dengan jujur, tabah, dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja? Ketiga, apakah saudara-saudari berjanji untuk tetap memberikan diri dipimpin oleh kuasa Roh Kudus selama mengemban tugas dan tanggung jawab ini hingga selesai? Apakah jawabmu? Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudari sebagai panitia bakudapa pengasuh dan anak klasis GPM Kota Ambon tahun 2023-2024, tim Koinonia Wadah Pelayanan Laki-laki klasis Kota Ambon tahun 2023, dan tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan klasis Kota Ambon tahun 2023, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengan dilantiknya saudara-saudari, maka sejak hari ini, Minggu 5 Maret 2023, saudara-saudari telah ditugaskan oleh Gereja Protestan Maluku, klasis Kota Ambon, untuk melaksanakan tugas kepanitiaan dan tim. Ingatlah pesan firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan yang dipercayakan. Karena itu, kami mohon berkat-Mu. Janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita satu di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan bagi kami. Kami bersyukur dan mengagungkan kuasa-Mu yang memberi pengharapan dan menyertai kami, sekalipun di tengah-tengah berbagai situasi hidup penuh dengan masalah dan tantangan. Ketika kami ada dan menyatu dalam persekutuan bersama dalam kebaktian Minggu Sengsara Kristus yang ketiga ini, kami menyadari bahwa ini adalah anugerah dan wujud cinta kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Bersamaan dengan itu, dalam kebaktian ini telah berlangsung pelantikan Panitia Bakudapa Pengasuh dan Anak Klasis KPM Kota Ambon tahun 2023-2024 dan tim Koinonia Wadah Pelayanan Laki-laki dan Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon tahun 2023. Kami berdoa biarlah akta ini diberkati oleh Tuhan, dan biarlah panitia dan tim ini bekerja di dalam kasih sayang Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kekuatan, supaya mereka dengan setia dapat melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan gereja ini kepada mereka. Jika dalam kerja yang mereka lakukan ada melewati berbagai masalah dan tantangan itu dengan baik. Sambil kami percaya bahwa lewat berbagai kegiatan-kegiatan yang dirancangkan dan akan dilakukan di sepanjang tahun 2023 maupun 2024, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pakailah setiap pribadi-pribadi kami yang telah menyatakan kesediaan untuk melakukan tugas pelayanan ini. Biarlah kami melakukannya di dalam kesungguhan hati, sambil kami percaya sungguh bahwa kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kami masing-masing pun diberkati oleh Tuhan di dalam seluruh kerja dan usaha yang kami lakukan secara bersama. Kami datang kepada Tuhan dan membawa seluruh pergumulan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing dalam persekutuan jemaat kami semua yang beribadah di pagi ini, dengan berbagai-bagai pergumulan kami sebagai orang tua dalam membina, mendampingi dan mendewasakan anak-anak kami. Pergumulan kami bersama dengan masa depan anak-anak kami dalam seluruh pendidikan dan pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Pergumulan bersama dengan seluruh pekerjaan dan usaha dalam beragam profesi apapun yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Pergumulan bersama dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Pergumulan dengan umat-Mu yang sakit, yang lemah, yang meminta pertolongan. Pergumulan bersama dengan hamba-hamba dan pelayan-Mu yang Engkau panggil, mengutus untuk melakukan tugas-tugas pelayanan ini secara bersama. Pergumulan bersama dengan para janda, duda, anak yatim, yatim piatu. Pergumulan bersama dengan mereka yang berkebutuhan khusus. Semua pergumulan kami ini kami bawa kepada Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas seluruh hidup kami. Kami percaya sungguh bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berlalu di dalam hidup pribadi, rumah tangga, keluarga kami masing-masing, tapi kasih setia Tuhan itu selalu ada melingkupi seluruh hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas tugas-tugas panggilan pelayanan gereja-Mu yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan gereja ini, secara khusus Gereja Protestan Maluku. Sebagai Klasis Kota Ambon, kami bersyukur atas pelaksanaan sidang-sidang dan persidangan klasis sudah selesai kami lakukan. Sambil kami berdoa,
bagi semua jemaat dan klasis dalam lingkup wilayah pelayanan GPM yang sementara menjalani tugas-tugas gerejawi ini. Berkenanlah Tuhan memberkati mereka. Lalu biarlah Tuhan berkenan memberkati kami semua sebagai para pelayan dan umat-Mu di 21 jemaat dalam klasis Kota Ambon, bahkan umat-Mu yang ada di saat ini. Ajarlah kami semua untuk tunduk di bawah kuasa Roh Kudus, sebab gereja ini hidup karena kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang terus menopang hidup kami dalam tugas-tugas pemberitaan Injil, bersekutu dan melayani, sambil Tuhan memberkati segala sesuatu yang menjadi pergumulan gereja ini. Sebagai warga gereja tapi juga sebagai warga bangsa dan negara, kami berdoa bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberi kepada semua kami suasana hati dan batin yang selalu memiliki rasa kebersamaan sebagai anak-anak bangsa. Kami berdoa bagi para pemimpin kami dari pusat sampai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di mana kami berada. Berikanlah kekuatan dan hikmat-Mu ya Tuhan bagi setiap pemimpin kami, supaya mereka bekerja di dalam hikmat Tuhan, sehingga apapun yang dipikirkan, apapun yang direncanakan, semuanya untuk kepentingan orang banyak. Bapa, di dalam nama Yesus, seluruh agenda-agenda demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024, yang tahapannya kini berlangsung di tahun 2023, kami bawa kepada Tuhan. Lindungilah kami dan jadikanlah kami semua sebagai alat-alat kesaksian, sambil kami percaya kami dijauhkan dari berbagai hal yang membuat kami berpecahan di dalam kehidupan sebagai anak-anak bangsa. Tapi biarlah kebersamaan dan kehendak-Mu jadi atas perjalanan bangsa dan negara ini. Tuhan, kami kini akan mempersiapkan diri memasuki usbu yang baru, menjalani minggu sengsara Kristus yang ketiga. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup pribadi, rumah tangga, keluarga kami, dalam seluruh kerja-kerja yang kami lakukan dan usaha yang kami lakukan di usbu yang baru nanti. Tapi satu yang kami yakini, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu, yang tetap menuntun kami, menjalani hari-hari hidup kami. Dan jika ada masalah yang kami hadapi, ajarlah kami untuk tegak berdiri, untuk melewati semua masalah dan tantangan itu di dalam kuasa dan hikmat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah semua kami yang telah mengambil bagian dan mendukung kebaktian di kesempatan ini. Seluruh potensi, talenta, karunia yang telah Tuhan percayakan dan Tuhan berikan bagi kami, biarlah Tuhan memperlambahkan itu bagi setiap pribadi kami. Dan biarlah lewat diri-diri kami nama-Mu dimuliakan, sambil kami percaya berkat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, sempurnakanlah kebaktian yang kami lakukan di saat ini. Hanya di dalam kesempurnaan yang Engkau nyatakan bagi kami, maka kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur dan bersukacita, karena kami menemukan janji-janji Tuhan yang pasti di dalam seluruh kehidupan kami. Ampun segala dosa kami. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Lalu tanpa bimbang dan ragu, kami bawa syafaat ini kepada Bapa di dalam sorga, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sengsara Tuhan Yesus sungguh-sungguh kita hayati, maka tunjukkanlah kebenaran kasih setia dan rahmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati jemaat sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk, kita doa syukur pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Sengsara Kristus yang ketiga boleh selesai. Selamat pagi, Shalom. Dan sebagai nyanyian saling berjabat tangan, kita melakukan nyanyian rohani nomor 185. Bergandengan tangan, kami pun tegak teguh. Tuhan oleh kuatku dalam hidupku dunia. Bergandengan tangan, kami pun tegak teguh. Oleh sayangmu besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka